Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penelitian atau yang sering kita sebut dengan metodologi penelitian. Sebelum itu, apa sih penelitian itu? Jadi, penelitian sendiri berasal dari kata search yang artinya search mencari dan yang artinya kembali. Sehingga penelitian dapat diartikan sebagai mencari kembali kenyataan atau fakta. Lalu, penelitian menurut para ahli yang pertama ada Kerlinger. Kerlinger mengemukakan bahwa penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Sedangkan menurut Surjana Sukanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Berdasarkan hasil dari pengertian penelitian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan proses penemuan informasi atau kita meneliti sesuatu dengan sistematis dan memiliki tata cara tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran atau fakta dan dilandaskan oleh teori. Yang selanjutnya, penelitian tentunya memiliki tujuan. Yang pertama, tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan atau penemuan yang baru. Tidak hanya itu, penelitian juga berfungsi untuk membuktikan, menguji, dan memverifikasi kebenaran serta pengetahuan yang sudah ada dari sebelumnya atau peneliti sebelumnya. Tujuan penelitian yang selanjutnya yakni untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian tentu memiliki manfaat, antara lain manfaat praktis. Manfaat praktis yakni penelitian berfungsi untuk menyelesaikan masalah penelitian. Manfaat praktis dapat menjelaskan manfaat dan memecahkan suatu masalah secara praktis. Contohnya saja, jika ada masalah nilai mahasiswa rendah, maka manfaat praktisnya dapat meningkatkan nilai mahasiswa. Yang selanjutnya, manfaat dari penelitian ada manfaat teoritis, yakni di mana manfaat ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, penelitian berfungsi sebagai teori-teori yang digunakan untuk ilmu pendidikan seperti penelitian untuk mahasiswa dan teori-teori untuk belajar lainnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian yang pertama terdiri dari penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, dan penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Yang selanjutnya ada penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Yang selanjutnya ada penelitian eksperimen. Eksperimen juga sering disebut dengan coba-coba. Berarti dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen yakni sebuah penelitian yang bersifat coba-coba. Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis untuk mengenali adanya hubungan sebab dan akibat dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya, jenis dari penelitian ada penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Yang selanjutnya ada penelitian campuran. Penelitian campuran sendiri yakni sebuah penelitian yang menggabungkan antara penelitian bentuk kuantitatif
dan penelitian bentuk kualitatif. Lalu pembahasan yang selanjutnya yakni tentang ciri-ciri penelitian. Ciri-ciri penelitian ini penelitian bersifat sistematis dan logis, di mana artinya penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan serta dibuat secara logis atau tidak mengada-ngada dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Jadi penelitian ini sifatnya yaitu real. Yang selanjutnya bersifat ilmiah. Penelitian bersifat ilmiah maksudnya harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang selanjutnya penelitian bersifat efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami banyak kalangan masyarakat maupun semua orang, serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ciri-ciri dari penelitian yakni analitis. Maksudnya analitis di sini itu harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini hubungan sebab akibat antara variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Yang selanjutnya, bagaimana sih proses penelitian itu? Proses penelitian yang pertama dilakukan dengan merumuskan masalah terlebih dahulu. Merumuskan masalah yakni kita mencari masalah yang akan kita gunakan untuk kita teliti nanti. Yang kedua ada merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis sendiri yakni dugaan sementara sebelum kita melakukan penelitian. Yang ketiga ada merancang penelitian. Kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian nanti ke depannya. Yang selanjutnya yakni melakukan eksperimen. Setelah kita melakukan eksperimen atau penelitian, maka kita akan mengolah data dan menganalisis data. Setelah mengolah data dan menganalisis data, maka kita dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Lalu setelah menarik kesimpulan, kita dapat melaporkan hasil penelitian. Yang selanjutnya yakni metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Perbedaan antara metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran yakni metode kuantitatif bersifat sudah ditemukan sebelumnya, sedangkan metode kualitatif sifatnya yakni berkembang dinamis. Sedangkan metode campuran atau yang disebut dengan percampuran antara metode kuantitatif dan metode kualitatif yakni bersifat predeterminate dan berkembang dinamis. Metode kuantitatif menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada instrumen penelitian, sedangkan metode kualitatif yakni bisa berupa data wawancara, observasi, dokumentasi, maupun audio visual. Sedangkan untuk metode campuran yakni bentuk data berganda yang terbuka pada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Untuk metode kuantitatif, analisisnya menggunakan statistik, interpretasi statistik. Sedangkan metode kualitatif menggunakan interpretasi tema-tema pola. Dan untuk metode campuran menggunakan lintas interpretasi database. Yang selanjutnya, metode kuantitatif dan kualitatif bisa dilihat dari datanya. Untuk data kuantitatif, datanya dapat dihitung atau diukur dengan angka, sedangkan metode kualitatif yakni berupa deskriptif atau berhubungan dengan kata-kata. Biasanya kuantitatif ini menjawab pertanyaan berapa dan apa, sedangkan
Untuk metode kualitatif biasanya itu menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa. Kuantitatif itu juga bersifat umum atau universal dan faktual, sedangkan kualitatif ini sifatnya dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan. Untuk kuantitatif, cara pengumpulan datanya dengan mengukur dan menghitung, sedangkan kualitatif, cara pengumpulan datanya dengan observasi dan interview. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.